Hai guys, perkenalkan nama aku Faizal Norwandi dengan NIM 24. Jadi hari ini aku membuat video untuk menjelaskan kepada kalian mengenai algoritma untuk membuat sebuah garis, algoritma untuk membuat lingkaran, dan algoritma untuk mengisi atau fill warna. Jadi kita akan mengimplementasikan algoritma tersebut di dalam bahasa Python. Bagaimana kelanjutannya? Yuk simak aja. Oke, jadi algoritma Bresenham ini digunakan untuk menggambar garis di antara dua titik x1 y1 dan x2 y2. Aku langsung jelaskan saja tiap baris kodenya ini. Jadi di sini kita akan mendefinisikan sebuah fungsi bernama Bresenham. Nah, jadi dia akan menerima 4 nilai, yaitu x1, y1, x2, y2. Kemudian di dalamnya ada kita mendefinisikan sebuah list bernama points. Points ini sendiri akan berisikan list dari koordinat x, y yang menjadi bagian dari garis tersebut. Selanjutnya di sini ada delta x sama dengan absolut x2 dikurang x1. Jadi di sini untuk menghitung perbedaan nilai x, yang untuk menghitung jarak horizontal antara titik awal dan akhir. Yang dy juga sama, tapi dia menghitung selisih antara jarak vertikal total y2 dikurang y1. Kemudian di sini ada x, yaitu singkatan dari step x, ini untuk menentukan arah pergerakan di sumbu x. Jika x1 lebih kecil dari x2, maka nilainya 1 atau garisnya tersebut bergerak ke kanan. Selain itu, nilainya min 1 atau bergerak ke kiri. Selanjutnya di sini ada step y. Apabila nilai y1 lebih kecil dari y2, maka kalau kita mengikuti logika di grafika komputer, angka 1 itu berarti bergerak ke bawah, selain itu min 1 atau bergerak ke atas. Kemudian ada di sini variabel error. Di sini untuk menghitung nilai errornya ada yang didapatkan dari dx dikurang dy atau delta x dikurang dy. Selanjutnya di sini ada perulangan while true, di mana di sini ada perulangan untuk mengisi nilai x y ke dalam points yang memiliki banyak kondisi di sini. Pertama ada if apabila nilai x1 sama dengan x2 dan y1 sama dengan y2, maka perulangan akan dihentikan. Selanjutnya di sini ada e2 sama dengan 2 dikali error. Jadi kita di sini membuat variabel sementara yang bernama e2 untuk mengalihkan error yang ini dengan 2 untuk menghindari perhitungan desimal dan tetap menggunakan bilangan bulat. Kemudian di sini ada perkondisian lagi apabila e2 lebih besar dari minus delta y. Berarti di sini kita memperbarui nilai errornya. Error min sama dengan dy. Kemudian di sini ada x1 plus sama dengan sx. Kita memindahkan posisi x1 satu langkah maju atau mundur. Kalau maju berarti nilainya 1, kalau mundur nilainya min 1, tergantung dari nilai si xx ini. Kemudian jika e2 atau error kedua lebih kecil dari dx, berarti error kita menunjukkan bahwa kita perlu mengambil langkah di sumbu y. Jadi di sini ada r plus sama dengan dx. Kita memperbarui nilai errornya. Kemudian di sini y1 plus sama dengan x ya, kita memindahkan posisi y1 satu langkah, maju kalau nilainya 1, mundur atau min 1, tergantung dari nilai sy-nya. Kemudian di sini ada return points, yaitu mengembalikan hasil berupa points, yaitu daftar lengkap semua koordinat pixel yang membentuk garis. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai algoritma untuk menggambar sebuah lingkaran yang bernama midpoint circle. Nah, jadi pertama kita akan mendefinisikan sebuah function bernama midpoint circle yang menerima 3 nilai, yaitu cx, y, dan r. Cx, y ini sendiri merupakan titik pusat dari lingkaran. R ini adalah jari-jari dari lingkaran. Kemudian kita akan mendefinisikan sebuah list yang akan berisikan koordinat pixel yang membentuk lingkaran kita.
Artinya nilai X sama dengan jari-jari, Y sama dengan 0, P sama dengan 1 dikurang R. Selanjutnya kita akan P sama dengan 1 kurang R ini ya rumus dari si midpoint circle-nya ini. Kemudian di sini ada while X besar sama dengan Y. Nah, jadi di sini ada perulangan di mana kita akan terus menggambar selama nilai X kita lebih besar atau sama dengan Y. Di sini ada 8 titik simetri. Nah, jadi di points.extend ini, dia ini seperti melakukan pencerminan. Di setiap langkah saat kita baru dapat satu titik X sama Y, kita langsung pakai simetri untuk mendapatkan 7 titik lainnya. Jadi kita tinggal mengubah nilai tambah dan kurang dari pusat CX sama CY ini. Terlihat di sini kalau CX plus X, ada juga yang versi CX dikurang X-nya seperti itu. Jadi dia hanya mengubah nilai plus sama minusnya ini untuk mendapatkan 8 titik untuk membuat lingkaran ini. Kemudian di sini ada Y plus sama dengan 1. Nah, jadi di setiap langkah kita selalu menggerakkan Y 1 pixel ke atas. Kemudian di sini ada if P kecil dari 0, kita di sini melakukan pengecekan nilai dari P. Kalau misalnya P negatif, artinya titik tengahnya masih ada di dalam lingkaran. Jadi kita pilih pixel yang horizontal, posisi X-nya itu tetap sama. Terus di sini ada P plus sama dengan 2 dikali Y plus 1. Kita update skor P-nya menggunakan rumus ini. Else, tetapi kalau misalnya P-nya ini positif atau 0, artinya kita ada di luar lingkaran. Kita harus mengimbanginya dengan bergerak diagonal. Jadi nilai X min sama dengan 1, kita kurangi X-nya 1 langkah atau geser ke kiri. Kemudian kita memperbarui nilai P-nya menggunakan rumus yang ini. P plus sama dengan 2 dikali dalam kurung Y dikurang X ditambah 1. Kemudian return points. Nah, jadi loop ini berhenti saat Y itu sudah lebih besar dari X. Nah, jadi kita akan mengembalikan seluruh points yang sudah kita kumpulkan menjadi satu lingkaran yang utuh. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai algoritma fluid fill atau mengisi warna atau sering kita lihat dengan icon ember tumpah. Jadi di sini ada pendeklarasian fungsi bernama float underscore fill yang menerima 5 argumen. Ada screen, X, Y, target color, sama new color. Screen itu sendiri adalah representasi 2D. Kemudian ada nilai X sama Y. Ini untuk koordinat titik awal di mana proses fill akan dimulai. Kemudian ada target color, ini adalah warna dari pixel yang mau kita ganti. Terus new color adalah warna yang akan kita gantikan atau kita timpa si target color ini. Kemudian ini ada perkondisian. Jadi sini ada jika nilai X kecil dari 0 atau nilai X lebih besar sama dengan line screen 0 atau nilai Y kecil dari 0 atau Y lebih besar sama dengan line screen, maka akan di return. Nah, jadi ini adalah pemeriksaan batas atau bounds checking. Jadi ini fungsi ini memverifikasi apakah koordinat X, Y saat ini berada di luar dimensi grid. Kemudian line screen ini memberikan tinggi atau jumlah baris. Dan line screen 0 ini untuk memberikan lebar atau jumlah kolom. Kemudian ada if screen X tidak sama dengan target color or screen X sama dengan new color. Nah, jadi apabila screen X tidak sama dengan target color, jika warna saat ini tidak sama dengan target color, maka pixel dianggap sebagai batas. Kemudian ada screen X sama dengan new color. Ini adalah untuk memeriksa apakah pixel sudah diwarnai dengan new color atau belum. Kemudian ada screen YX sama new color. Ini untuk jika sebuah pixel telah lolos dari kedua kondisi yang di atas ini, maka pixel tersebut dianggap valid dan akan digantikan nilainya menjadi si new color. Kemudian ada 4 langkah rekursif yang nantinya akan digunakan untuk mengganti si target color menjadi new color. Mungkin langsung ke contoh penggunaannya aja. Jadi kita di sini ada memiliki screen
dengan nilai X ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, Y-nya juga ada 5. Nah, terus kita di sini memberikan argumen bahwa nilai X, Y-nya atau nilai titik awal kita akan mengubah itu ada di 2. Berarti 0, 1, 2, 0, 1, 2. Di sini tepatnya. Dan kita akan melihat target color-nya itu adalah 1 dan new color-nya adalah 9. Maka kita akan melihat di sini apakah target color-nya itu adalah 1. Terlihat di sini bahwa target color-nya adalah 1 dan new color-nya adalah 9. Maka kita akan mengganti nilai 1 ini menjadi angka 9. Terlihat pada outputnya nilai 1 akan berganti menjadi angka 9. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Aku harap kalian bisa lebih memahami mengenai ketiga algoritma ini. Sekian, terima kasih.